Selamat datang di The Champs, podcast perdana PMK FH Unpad. Nah, di podcast hari ini nih, kita tuh kedatangan tamu yang spesial loh. Ini kita mau bincang-bincang bareng nih sama Ketua PMK FH Unpad. Kira-kira siapa ya? Yuk, coba kita ngomong bersama. Coba Kak, perkenalin diri dong Kak. Halo semuanya, halo Hetva juga. Halo. Perkenalkan, aku Deborah Sinaga, biasanya dipanggil Debo. Dari angkatan 2020, tahun ini dipercaya jadi Ketua PMK tahun 2023. Thank you loh Kak. Nah jadi kan podcast The Champ itu kan pastinya tentang PMK ini, untuk podcast perdana gitu loh, supaya kita bisa ngerti apa sih itu PMK dan pengalaman kakak sendiri gitu. Coba aku mau tanya nih, kenapa sih kakak milih PMK sebagai organisasi kemahasiswaan yang mau digabungin gitu? Kira-kira. Oke, ini mau jawaban jujur ya? Ya jujur lah, ayo. Awalnya tuh awal banget ya, sebelum aku jadi ketua kan tahun lalu aku udah ikut PMK juga. Awalnya tuh ditawarin sama former tahun lalu, PMK tahun lalu. Cutting, angkatan 2019. Wakil ketua PMK yang keempat 2022 berarti. Nah, dari situ aku pasti mikir dong, nggak mungkin yang terima-terima aja. Nah terus jadinya dari tawaran itu aku ngerefleksi diri. Oh iya sih, sebenarnya aku kuliah pun kayaknya rohaninya kurang gitu. Kayaknya aku butuh suatu wadah, aku bisa berkembang organisasi sekaligus kerohanian aku juga nambah gitu. Karena awalnya aku bukan orang yang rohani banget gitu. Maksudnya iman Kristen pada umumnya lah gitu. Jadi kayak pengen aja gitu ada satu wadahnya. Terus kan anak PMK ini kan pasti Kristen semua dong. Iya pastinya. Kriterianya. Kayak pengen aja gitu kayak teman-teman yang bisa diajakin gereja bareng dan kayak lebih dekat aja gitu, bisa sharing tentang kehidupan juga lebih relate. Nah kalau tahun ini mungkin beda. Kenapa lanjut PMK dan mengambil ini? Mungkin aku banyak pertimbangan juga kemarin, dan salah satu alasannya mungkin karena aku merasa pas di tahun lalu tuh PMK tuh udah nyaman aja gitu, kayak oh emang kalau kita organisasi bareng sama teman-teman tuh beda rasanya, dan kalau organisasi sambil pelayanan itu beda ya rasanya gitu. Jadi aku memutuskan kayak oke, ini kesempatan bagus sekaligus pelayanan, oke aku terima. Nah kalau aku kayak gitu. Iya pasti seru ya kalau misalnya punya saudara seiman bersama gitu, berorganisasi, mendapatkan ilmu baru dan lain sebagainya. Tapi kira-kira first impression pas ini nih udah menarik nih PMK, oke masuk organisasinya, ketemu orang-orangnya. Kira-kira first impressionnya itu gimana gitu setelah bergabung? Nah pas aku belum jadi kepengurusan nih, aku kan kayak datang masih maba tuh, persekutuan Rabu kan masih online juga karena aku angkatan COVID. Nah itu persekutuan Rabu masih online, terus mentoring masih online, acara-acara Paskah Natal masih online. Nah di situ aku kayak belum ketemu tertariknya sama PMK. Jadi aku cuma tahu PMK tuh ini organisasi keagamaan Kristen, tapi aku belum pernah ikut persekutuan Rabunya, belum pernah ikut mentoringnya. Jadi bener-bener PMK tuh jauh banget pas aku maba, kayak apa itu PMK gitu. Jadi beneran kayak tapi awal aku akhirnya kayak tahu ada PMK tuh pas aku ditawarin jadi MC Paskah. Di situ pas aku masih maba. Nah di situ aku kerja bareng dong kan MC. Jadi aku kerja bareng dari awal. Terus kayak wah beda nih, ini organisasi berbeda ini. Karena kayak pelayanan banget kan sistem kerja di sini. Iya, jadi dari awal aku kenal PMK tuh itu dari pas aku MC Paskah langsung ketemu ini prokernya kayak organisasi mana lagi yang prokernya itu proker buat melayani Tuhan gitu. Jadi kalau dari aku sih itu sih ketemu aja bedanya, ini tuh organisasi pelayanan banget gitu. Jadi untuk yang spiritualnya dapet, yang organisasinya dapet, ya jadi 2 in 1 gitu kan ya. Wow, menarik banget sih Kak. Jadi Kak, nih kalau misalnya pastinya dengan adanya aktivitas masuk PMK, UKMF ini punya berbagai macam aktivitas, punya berbagai macam program kerja dan lain sebagainya. Tapi kira-kira ada nggak sih tantangan yang kakak hadapi sendiri dalam menjadi bagian dari PMK ini? Mungkin karena workload-nya atau mungkin karena harus menyeimbangkan ini dan itu, seperti gitu Kak?
Kalau tantangan pasti ada. Di organisasi manapun tantangan tuh pasti ada. Iya sih, ada. Betul. Tapi kalau aku sih, kalau misalkan aku mau kaitin ke akademik ya, karena kebetulan sebelum jadi ketua itu aku bidang pengkajian keilmuan, jadi aku nggak terlalu masalah karena kayak itu jadinya tadi kan 2 in 1 ya. Nah kalau aku di bidang pengkajian keilmuan tuh jadinya 3 in 1. Apa aja kayak nih? ilmunya dapat, ilmu hukumnya dapat, akademis dapat, terus organisasi soft skill-nya dapat, terus rohaninya juga dapat. Nah itu cuman dari yang bidang-bidang lain juga kayak ada benefitnya tersendiri gitu kan. Nah jadi kalau dari aku tahun lalu itu menyeimbangkan kuliah dengan organisasi nggak terlalu rumit karena kebetulan juga karena sistem kerja kita tuh kayak teman banget ya di sini. Jadi kayak prokeran pun kayak lagi nongkrong aja gitu. Jadi bukan yang kayak serius-serius banget. Tapi kalau tahun ini mungkin karena aku udah tingkat akhir juga, pasti ketemu kayak tantangan yang kayak harus bagi waktu gitu kan. Jadi kalau dari aku sih mengakalinya bener-bener dari tahu prioritas dan ini sih time management yang baik gitu. Oke, jadi harus tahu time management yang baik. Betul. Tapi gimana sih caranya? Karena kan mungkin udah orang pikir oh ya aku harus seimbangin nih waktu kuliahku, waktu belajarku sama waktu organisasiku gitu kan. Tapi kadang-kadang orang tahu konsepnya tapi nggak tahu caranya gitu. Gimana sih cara mulainya? Gimana sih cara melakukannya dengan baik gitu? Kalau bisa kakak sendiri bagaimana caranya? Oke, kayak ini mungkin tidak membantu, cuman ini pengalaman dari aku aja ya. Cuman dari aku yang pertama tuh harus tahu prioritas sih. Kayak misalkan dalam minggu ini tuh ada UAS kah atau ada tugas kah? Kalau misalkan ada UAS mungkin aku bakal organisasi aku tetap kerjain, tapi aku usahain caranya supaya misalkan ujian aku nggak ketinggalan. Jadi aku harus bener-bener, kalau dari aku ya biasanya tuh bikin kayak timeline gitu. Jadi setelah ini aku ngerjain ini, dan itu kalau aku buatnya detail, bahkan sampai waktu makan juga aku tulis gitu biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Dan kayak lebih, kalau nggak mendetail gitu kayak terlalu banyak hal mendadak gitu loh. Jadi kayak aku recap dulu nih, kayak hari ini, besok sibuk nih, besok ngapain. Dan kalau misalkan ada agenda lain di luar yang aku catat gitu, kalau misalkan nggak mendesak banget aku bakal skip. Kalau misalkan udah sibuk banget gini ya. Tapi kalau misalkan mendadak mungkin waktu makannya aku potong, atau misalkan waktu untuk istirahat aku potong gitu. Jadi bener-bener harus tahu prioritas dulu, mementingkan yang mana. Terus kalau dari aku time manajemennya itu harus mendetail, jadi kayak dicatat semua gitu. Jadi harus sistematis dan harus rela mengorbankan sesuatu ya pastinya gitu. Waktu istirahat kayak waktu makan mungkin dipersingkat dan lain sebagainya. Iya sih, bener sih kak. Sebenarnya aku juga masih struggle dengan time management, tapi ya itulah ya, semakin berjalannya waktu semakin baik gitu ya. Nah, nih kak, kalau misalnya nih kan kita udah berbicara kan tentang first impressions, habis itu kenapa pilih PMK dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pesan kesannya kakak terhadap PMK itu apa? Kalau misalnya di rate dari 1 sampai 10, experience kakak apa? Dan kalau misalnya kakak nih, misalnya ya lagi ketemu gitu sama maba atau sama orang yang ada bagian dari PMK FH gitu kan. Kira-kira bagaimana caranya supaya bisa merekomendasikannya gitu, kalau misalnya tertarik gitu ikut PMK dan lain sebagainya? Ada banyak ya pertanyaannya. Satu-satu aja, satu-satu. Pertama pesan-pesan dulu ya tadi. Oke, ya. Kalau kesan-pesan, kesannya pasti kayak yang udah sampein tadi, PMK tuh beda dari organisasi yang lain. Karena aku juga ikut beberapa organisasi selain PMK, tetap PMK tuh beda gitu. Terus kalau pesannya nanti lah ya, di akhir mungkin. Gak mau kena spoiler nih guys. Waduh, saya nanti mau sambil nangis soalnya. Terus apalagi tadi selain kesan-pesan? 1 sampai 10 gimana? 1 sampai 10 rate. Ini secara keseluruhan ya berarti. Iya. Mungkin 10. Oh ini gak gimmick kan? Ini enggak gitu. Benar-benar 10. Untuk aku pribadi ini 10. Widih. Gak dengar 10 loh dari ketua PMK. Widih. Ya tapi mungkin orang lain mungkin ya kalian rasain dulu. Makanya join PMK. Widih, promosi juga. Oke. Dan kira-kira kalau misalnya
misalnya kalau rekomendasi itu gimana? Kalau misalnya kita mau, ayo yuk ikut PMK seru loh gitu. Kalau misalnya kalian sendiri gimana Chan? Kalau untuk rekomendasi, kayaknya kalau pengalaman aku ya, kalau kata-kata tuh selalu kurang efektif. Oh ini. Kayak ayo lah ikut nanti seru bla 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 bla. Kalau dari aku sih dirasain dulu aja gitu. Nah jadi rekomendasinya tuh cara kita merekomendasikan orang join PMK tuh mungkin dari kepanitiaan. Dari kepanitiaan kita pasti udah kerasa dong, oh budaya kerja di PMK tuh begini. Nah nanti mereka udah ketemu nyamannya di kepanitiaan, pasti mereka kayak wah iya sih ini PMK juga kayak beda nih dari organisasi lain. Karena kan kalau organisasi lain kayak lebih sistematis, lebih SOP banget gitu. Kalau di PMK kan kita juga ada sistematikanya, ada SOP-nya, cuman kita lebih yang kayak gimana ya cara menjelaskan, lebih kekeluargaan gitu. Jadi kalau dari aku sih kalian rasain dulu aja gitu. Apalagi buat teman-teman yang udah ikut kepanitiaan PMK, udah nemu serunya, ditunggu tahun depan. Ya jadi action speaks louder than words gitu kan ya. Oke, keren sih, keren. Ya jadi kan memang kan kalau misalnya dilihat gitu dari anggota-anggota PMK itu PMK seru sih, banyak aktivitasnya juga. Kalian Review pikir ini langsung seru kan? Review langsung nih. Ini background members gini. Jadi mereka juga setuju guys bahwa PMK tuh penuh aktivitas yang seru dan bakal belajar banyak di sini. Dan ini mungkin agak deep ya pertanyaannya. Siap-siap terinspirasi guys. Ketua PMK, bagaimana pengaruh PMK pada kehidupan kakak dan bahkan kehidupan kita semua? Gimana coba? Seperti apa? Pengaruh PMK ke kehidupanku pribadi gitu ya. Waduh apa ya? Banyak sih. Gak bisa, mungkin apa ya, karena aku udah 2 tahun juga di PMK, kayak udah PMK itu sendiri kayak udah bagian sehari-hari juga di aku. Jadi kayak emang udah aktivitas yang benar-benar kayak terjadi sehari-hari gitu. Tapi kalau misalkan pengaruh secara spesifik ya, mungkin dari aku yang males-malesan gereja, mungkin dari hal-hal kecil, karena ada yang ngajakin anak-anak PMK kayak gereja bareng, ayo. Nah aku kayak mau gitu. Terus dari Persekutuan Rabu juga gitu. Terus lebih belajar banyak aja gitu. Apalagi ini kan ada kita FBS kan ke anak-anak anak-anak maba nah gitu. Aku bahkan bisa sharing sama mereka dari hal-hal yang kecil, bahkan umur kita udah terpaut sama anak FBS tahun ini berarti udah 3 tahun 5 tahun ya? Wow. Enggak, 3 tahun. 5 tahun plus 1 Kaget loh. Aku nggak siap. 3 tahun. Seumur itu. 3 tahun gitu. Dan takut. Sharingnya aja udah kayak wah ini dari perspektif anak yang lahir 3 tahun lebih lama dari aku aja udah beda gitu. Jadi kayak sharingnya tuh lebih sharing spiritual ada gitu. Jadi kayak benar-benar banyak sih pengaruhnya, aku nggak bisa kayak jelasin yang kayak satu-satu. Nah, jadi ada perubahan yang bahkan terkecil pun tapi menumpuk gitu ya. Betul, menjadi suatu iya. perubahan yang besar dalam kehidupan kakak sendiri. Oke kak, siap. Thank you so much kak. Dan ini mungkin untuk terakhir nih pesannya kan tadi kan Ya, save for last kan ya. Jadi ini jangan-jangan karena save for last karena belum kepikiran atau apa ini pesannya? Sebenarnya kan apa ya pesannya ya? Ini pesannya buat siapa? Buat semua. Buat kakak sendiri mungkin. Buat semua. Wah, yang ini di sini semua mungkin. ya. Lihat ke kamera dong, lihat ke kamera. Coba. Ini sedih apa? Sedih apa? Ini real moment ini. Real. Ini aku Real. nangis bentar lagi. Real no fake nih. Ayo coba kak. Apa ya? Kalau pesan untuk diri sendiri kali. Widi ini Oke. di masa depan aku bakal nonton video ini nangis sih enggak. Kalau untuk diri sendiri apa ya? Oh pesannya kayak terima kasih aja gitu. Udah bertahan sejauh ini 2 tahun loh. Kayak menjadikan PMK sebagai rumah di kehidupan perkuliahan. Terus kalau misalkan ke pengurus-pengurusku kali ya kayak tahun ini Waduh, gak siap aku. kayak mumpung ini kan kayak terakhir gitu, kayak pesan terakhir. Aduh. Pesan terakhir. Aduh. Pesannya ke pengurus-pengurus dan mungkin ini untuk panitia-panitia yang bukan pengurus tapi tetap setia ikut panitia PMK. Lihat sekitar dulu dong, biar lebih dramatis. Oke. Mungkin terima kasih juga karena PMK tuh nggak akan jalan tanpa kalian gitu. Kayak bahkan bisa dibilang tahun ini
kayaknya aku nggak berperan apa-apa deh kayak. Ngapain ya aku ikut PMK gitu? Malah kalian yang lebih sibuk dari aku, jadi kayak kayak apa ya? Kayak sakit hati aja kadang-kadang kayak kalau misalkan prokernya bagus banget, aku yang disanjung, padahal kalian yang ngerjain gitu. Padahal, tapi kalau misalkan ada salah, panitianya yang disalahin gitu. Jadi kayak sedih aja gitu. Tapi sebenarnya semua apresiasi itu harus diberikan kepada pengurus-pengurus dan teman-teman panitia yang udah setia banget dan benar-benar sangat-sangat, aduh gimana ya mengungkapkannya, kayak ini nangis sih. Gak. Kayak benar-benar makasih banyak. Kalau ada kata lebih dari makasih mungkin aku bakal ungkapin ke kalian gitu. Wedi, thank you Kak. Tunggu tangan dulu. Mantap. Memang luar biasa nih sebenarnya Ketua PMK FH Bupati kita ini. Belajar banyak kan kita, dan juga sebagai aku juga anggota dari PMK juga merasa bahwa Kakak tuh kepemimpinannya itu sudah menyediakan kita dengan suatu wadah gitu untuk menyalurkan aspirasi kita. Jadi Kakak tuh ada besar perannya gitu. Ini menjilat Kak. Enggak, real, jangan merasa kayak bersalah gitu loh, karena ya itu, ini tanggung jawab renteng, ini tanggung jawab bersama gitu kan ya. Oke, jadi sepertinya udah nggak kerasa ya, ini waktunya udah berjalan, kita udah seru-seru ngobrol-ngobrol nih, tapi pastinya ya, all good things must come to an end gitu. Kita harus simpan pembicaraan kita untuk waktu-waktu kedepannya gitu kan, dengan lebih banyak bintang tamu dan juga banyak bahan-bahan pembicaraan, dan mungkin ada hal-hal yang buat kita tertarik gitu, mungkin supaya bisa nonton sampai akhir gitu pastinya. Jadi terima kasih semuanya untuk menonton podcast ini, dan sampai jumpa semuanya. Dadah.